Terima kasih. Selamat malam, Bapak dosen, Bapak Dr. Henry Praherdiono, SSI MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Desain Lingkungan Belajar Kaya Teknologi. Perkenalkan, nama saya Cindy Anika Krisan Paranoan. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang. NIM saya adalah 23012 1800102. Offering kelas saya adalah B23, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan atau hasil review bacaan buku saya yang keempat yang berjudul Guide for Design and Implementation of Hybrid Flexible atau HyFlex Models in Adult Education. Alasan saya sendiri memilih buku bacaan ini, yang pertama adalah karena presenter ingin memahami apa dan bagaimana desain serta implementasi dari hybrid flexible atau HyFlex model itu sendiri. Ternyata setelah saya membaca buku ini, ada beberapa hal penting yang saya garis bawahi yang menjadi insight baru bagi saya sendiri. Yang pertama tentang definition of the HyFlex model itu sendiri, di mana istilah dari HyFlex models ini biasa digunakan atau mengacu secara spesifik untuk sebuah model pembelajaran yang menawarkan fleksibilitas secara maksimal untuk pembelajar dalam memilih mode dan waktu pembelajaran. Nah, terdapat 3 mode pembelajaran itu sendiri di dalam HyFlex model. Yang pertama adalah in-person atau secara langsung, yang kedua adalah synchronous online, dan yang ketiga adalah asynchronous online. Dan juga tentu saja kemampuan untuk frequently shift dari 3 option tersebut kapan saja dapat dilakukan. Ini menurut Betty tahun 2019. Selanjutnya juga, 3 mode pembelajaran ini selalu tersedia, kecuali ketika kelas in-person atau secara langsung ingin dilakukan atau diimplementasikan atau dipilih oleh mahasiswa atau pembelajar, maka dapat sewaktu-waktu tercancel karena cuaca atau pandemi atau hal-hal emergensi lainnya. Nah, selanjutnya ada model yang sama dengan HyFlex atau biasa juga disebut dengan BlendFlex atau blending fleksibel itu sendiri, di mana pembelajar dapat memilih salah satu atau ketiga mode pembelajaran, tetapi jika pembelajar prefer atau memilih in-person, mode pembelajaran in-person atau secara langsung, maka institusi atau lembaga pembelajaran tersebut akan menetapkan waktunya, sehingga hari, jamnya akan ditentukan oleh institusi. Nah, selanjutnya dalam buku ini juga ditekankan, dalam bentuk model apapun, baik itu in-person, synchronous online, maupun asynchronous online, hasil belajar tidak boleh tergantung pada mode mana yang dipilih oleh pembelajar. Sehingga apapun mode pembelajaran yang dipilih oleh pembelajar seharusnya dapat meningkatkan kualitas ataupun hasil dari pembelajaran pembelajar tersebut. Selanjutnya adalah sejarah singkat dari HyFlex dan juga nilai atau prinsip-prinsip dasar dari HyFlex ini sendiri atau hybrid fleksibel ini sendiri. Yang pertama adalah learner choice atau pilihan dari pembelajar, di mana maksudnya adalah provide meaningful alternative participants modes dan juga enable student to choose between participants model daily, weekly, or topically. Sehingga pembelajar ini dapat mendapatkan fasilitasi atau kemudahan di mana dari pembelajaran atau HyFlex ini, model pembelajaran HyFlex ini akan menyediakan alternatif pembelajaran yang bermakna, sehingga mode-mode ini dapat dipilih oleh pembelajar dan juga ketersediaan mode yang bisa dipilih oleh pembelajar baik bisa secara harian, mingguan, ataupun pelajar ingin menyelesaikan topik-topik tertentu sesuai dengan preferensi dari pembelajar tersebut. Yang kedua adalah equivalency atau kesetaraan, di mana dalam pembelajaran HyFlex ini menyediakan aktivitas pembelajaran
yang semua mode partisipan ingin gunakan akan setara dengan learning outcomes-nya, sehingga sesuai dengan preferensi pembelajar yang mana yang ingin digunakan. Nah, yang ketiga sendiri ada reusability atau ketergunaan, di mana ini akan memanfaatkan artifacts dari aktivitas pembelajaran itu sendiri, di mana setiap mode partisipan ini atau partisipasi ini sebagai objek pembelajaran untuk semua pembelajar. Yang keempat adalah accessibility, di mana akan mencukupkan kebutuhan dari siswa atau pembelajar terkait kemampuan-kemampuan atau keterampilan tentang teknologi dan juga mencukupi akses kepada semua mode partisipasi, sehingga dalam memilih baik itu in person maupun sinkronus online ataupun asinkronus online, pembelajaran dengan model HyFlex ini dapat menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan atau keterampilan dari penggunaan teknologi itu di semua mode yang akan dipilih oleh pembelajar itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang design and implementation of hybrid flexible atau HyFlex models in adult education. Nah, selanjutnya hal ini dapat digunakan tentunya saja di berbagai kesempatan, karena bidang saya adalah saya lebih tertarik kepada pendampingan atau pelatihan kepada Bapak Ibu guru, karena saya sendiri berkecimpung di dunia SMK, khususnya SMK Kesehatan, sehingga model pembelajaran HyFlex ini setelah saya membaca ternyata sangat menarik, di mana bukan hanya tentang sinkronus dan asinkronus yang merupakan dasarnya adalah online, tetapi kita juga bisa mengkombinasikan dengan in person atau secara langsung. Sehingga jika sewaktu-waktu terjadi something error atau pembelajaran yang tidak dapat dilakukan menggunakan online class, kita dapat bertatap muka secara langsung sesuai dengan kebutuhan ataupun perkembangan keterampilan ataupun performance dari pembelajar, baik itu pendidik atau tendik sendiri maupun dapat nanti disesuaikan dan diterapkan oleh Bapak Ibu guru kepada peserta didik. Apalagi dengan tempat wilayah bekerja saya ada di daerah Papua Barat Daya, tepatnya di Kabupaten Sorong. Sehingga dengan adanya HyFlex ini diharapkan saya akan dapat menerapkannya juga kepada rekan-rekan guru ataupun mungkin dapat berkolaborasi bersama dengan pegiat literasi maupun dinas-dinas pendidikan terkait di Kabupaten Sorong dan sekitarnya. Sekian dan terima kasih.